A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang bertakwa. Pada ayat ini Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya yang lain, yaitu pertukaran malam dan siang. Walaupun pertukaran dengan arti pergantian malam dan siang itu disebabkan oleh perputaran bumi mengelilingi sumbunya. Perbedaan panjang malam dan siang disebabkan letak suatu tempat di bagian bumi yang disebabkan oleh pergeseran sumbu bumi itu dan 23,5 derajat dari putaran jalannya, garis edar serta peredaran bumi keliling matahari. Di samping perputaran malam dan siang itu, dalam ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah menciptakan di langit dan di bumi aneka ragam benda, seperti benda cair, benda padat, udara, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Gurun petir, angin, semuanya itu merupakan bukti dan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi orang yang mau bertakwa kepadanya. Innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ta'ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat, mereka puas dengan kehidupan dunia dan mereka tentram dengannya, serta orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Ayat-ayat ini menerangkan bahwa alasan orang-orang yang tidak meyakini akan adanya pertemuan dengan Allah di akhirat nanti, di mana semua amal perbuatan akan ditimbang dengan adil, karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia dan rela menukar kesenangan hidup di akhirat dengan kesenangan hidup di dunia yang fana ini. Hal itu juga karena mereka terpengaruh oleh kelezatan duniawi. Demikian pula orang-orang yang lalai dan tidak mengindahkan ayat-ayat Al-Quran, serta tidak mau mempelajari, memahami, dan mengamalkan, maka tempat mereka kelak ialah neraka jahanam. Balasan azab yang demikian itu adalah karena dosa-dosa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia, dan balasan itu setimpal dengan perbuatan mereka. Dalam ayat ini disebutkan dua macam sikap dan perbuatan manusia yang menyebabkan mereka masuk neraka. Yang pertama, tidak percaya akan adanya hidup sesudah mati nanti karena telah terpengaruh oleh kesenangan duniawi. Yang kedua, tidak mengindahkan ayat-ayat Al-Quran. Tidak percaya adanya hidup sesudah mati untuk menemui Allah. Berarti tidak percaya akan keadilan Allah dan kasih sayangnya karena hambanya. Orang-orang yang demikian biasanya adalah orang-orang yang mengira bahwa segala sesuatu yang telah didapatkan itu adalah semata-mata atas usahanya sendiri, bukanlah sebagai rahmat dan karunia dari Tuhan, seakan-akan dialah yang menentukan segala sesuatu. Sifat-sifat yang demikian dapat menjurus pada kepercayaan ateisme yang berpendapat bahwa Tuhan itu tidak ada. Hanya manusia sendirilah yang mengadakan segala sesuatu. Hal ini sangat bertentangan dengan pokok utama akidah Islamiyah. Demikian pula, tidak mengindahkan ayat-ayat Al-Quran berarti tidak percaya bahwa Al-Quran sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terakhir dan tidak percaya pula bahwa kitab itu dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam melayarkan kepercayaan kepada adanya hidup sesudah mati. Dan Al-Quran itu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pokok utama ajaran Islam.
Mengingkari kedua ajaran pokok itu berarti mengingkari ajaran Islam. Itulah sebabnya Allah mengancam dengan sanksi yang berat berupa azab neraka jahanam terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itu tempatnya adalah neraka karena apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat-ayat ini menerangkan bahwa alasan orang-orang yang tidak meyakini akan adanya pertemuan dengan Allah di akhirat nanti, di mana semua amal perbuatan akan ditimbang dengan adil. Karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia dan rela menukar kesenangan hidup di akhirat dengan kesenangan hidup di dunia yang fana ini. Hal itu juga karena mereka terpengaruh oleh kelezatan duniawi. Demikian pula orang-orang yang lalai dan tidak mengindahkan ayat-ayat Al-Quran, serta tidak mau mempelajari, memahami, dan mengamalkannya, maka tempat mereka kelak ialah neraka jahanam. Balasan azab yang demikian itu adalah karena dosa-dosa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia, dan balasan itu setimpal dengan perbuatan mereka. Dalam ayat ini disebutkan dua macam sikap dan perbedaan manusia yang menyebabkan mereka rusak masuk neraka, yaitu tidak percaya akan adanya hidup sesudah mati nanti karena telah terpengaruh oleh kesenangan duniawi. Yang kedua, tidak mengindahkan ayat-ayat Al-Quran. Tidak percaya adanya sikap sesudah mati untuk menemui Allah berarti tidak percaya akan keadilan Allah dan kasih sayangnya kepada hambanya. Orang-orang yang demikian biasanya adalah orang-orang yang mengira bahwa segala sesuatu yang telah didapatkannya itu adalah semata-mata atas usahanya sendiri, bukanlah sebagai rahmat dan karunia dari Tuhan, seakan-akan dialah yang menentukan segala sesuatu. Sifat-sifat yang demikian dapat menjurus kepada kepercayaan ateisme yang berpendapat bahwa Tuhan itu tidak ada. Hanya manusia sendirilah yang mengadakan segala sesuatu. Hal ini sangat bertentangan dengan pokok utama akidah Islam. Demikian pula tidak mengindahkan ayat-ayat Al-Quran berarti tidak percaya bahwa Al-Quran sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, dan tidak percaya pula bahwa kitab itu dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam melayarkan kepercayaan, dalam menyelarkan bahtera hidup di dunia yang mencapai kehidupan abadi di akhirat nanti. Kepercayaan kepada adanya hidup sesudah mati dan Al-Quran itu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pokok utama ajaran Islam. Mengingkari kedua ajaran pokok itu berarti mengingkari ajaran Islam. Itulah sebabnya Al-Quran mengancam dengan sanksi yang berat berupa azab neraka jahanam terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, niscaya mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka berada di dalam surga yang penuh kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada ayat ini Allah menerangkan balasan dan pahala yang baik yang diterima orang-orang yang beriman dan beramal saleh di akhirat nanti, yaitu mereka diberi tempat yang mulia berupa surga yang penuh kenikmatan. Iman dan amal saleh merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya. Satu dengan yang lainnya berjalan dan bersangkut paut. Amat banyak ayat Al-Quran yang menerangkan keeratan hubungan itu. Iman berupa keyakinan dan kepercayaan kepada adanya Tuhan yang Maha Esa, penciptaan dan pemilikan semesta alam, mata penghasilan, Maha Penyayang kepada hambanya. Karena sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang ada padanya itu, Dia menganugerahkan hidayah dan petunjuk bagi manusia agar mereka dengan petunjuk itu berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Petunjuk ini diakui oleh orang yang beriman sebagai petunjuk dari Allah, yang perwujudannya adalah sebagaimana yang disebutkan dan yang dikemukakan contoh-contoh di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW.
Jadi amal yang saleh yang dikerjakan oleh seorang mukmin adalah manifestasi dari imannya. Atau dengan perkataan lain bahwa seseorang yang telah mengaku beriman tentulah ia suka mengerjakan amal saleh. Mustahil seseorang yang beriman tidak mengerjakannya. Iman dan amal saleh ini menjadi sebab manusia hidup bahagia di dunia dan diberi balasan oleh Allah berupa surga di akhirat. Dengan demikian mereka telah sampai ke tingkat kehidupan rohani yang paling tinggi. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Penghormatan mereka di dalamnya adalah ucapan salam, dan doa penutup mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menggambarkan 3 perumpamaan kehidupan orang-orang mukmin di surga. Dari 3 perumpamaan itu tergambar tingkat kehidupan rohani yang tinggi yang telah dicapai mereka. Gambaran itu ialah 1, doa mereka dimulai dengan menyebut subhanakallahumma. Yang kedua, salam penghormatan mereka adalah salam. Yang ketiga adalah akhir doa, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Doa ialah permohonan yang dipanjatkan kepada Yang Maha Agung dengan sepenuh hati, dengan kata-kata yang penuh hormat, karena merasakan keagungan tempat meminta. Pengakuan akan keagungan Allah itu diungkapkan dengan perkataan subhanakallahumma, maha suci Engkau wahai Allah. Kalimat ini memberi pengertian bahwa Allah Maha Esa, hanya Dia sendirinya yang berhak disembah, yang berhak diagungkan. Setiap makhluk wajib menghambakan dirinya kepadanya selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Makhluk yang seperti inilah yang berhak memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi pula. Salam penghormatan mereka ialah salam, yang maksudnya ialah agar sejahtera dan selamat dari yang tidak disukai dan diinginkan. Salam penghormatan ini telah selalu pula mereka ucapkan selama hidup di dunia. Dalam surat Al-Ahzab ayat 44 diterangkan bahwa salam itu pun merupakan salah satu yang diucapkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman waktu mereka pertama kali menjumpai Allah di akhirat. Allah berfirman, tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam wa a'addalahum ajron karima. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Surat Al-Ahzab ayat 44. Salam penghormatan ini pula yang diucapkan oleh para malaikat kepada mereka waktu mereka pertama kali masuk surga. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro hatta idza ja'uha waftikat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Az-Zumar ayat 73. Dan dalam penghormatan ini pula yang diucapkan oleh sesama orang-orang yang beriman di dalam surga. Allah berfirman, la yasma'una fiha lagwan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyya. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. Surat Maryam ayat 62.
Ketinggian kehidupan rohani yang dicapai oleh orang-orang yang beriman di dalam surga nanti dipahami pula dari setiap penutup doa dan permintaan yang mereka panjatkan kepada Allah, yaitu Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ucapan ini pula yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman di waktu pertama kali masuk surga. Allah berfirman, wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul amilin. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Surat Az-Zumar ayat 74. Dan ucapan ini pula yang diucapkan para malaikat di waktu mereka berada di sekeliling arsy. Allah berfirman, wa tarul malaikata haffina min qaulil ardi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkari di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Surat Az-Zumar ayat 75. Dari ayat ini dipahami bahwa wajib atas tiap-tiap orang yang beriman mensucikan jiwanya dan membersihkan dirinya. Cara mensucikan jiwa dan membersihkan diri itu ialah dengan beribadah kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkannya untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan amal yang saleh. Bukanlah membersihkan diri itu dengan menggunakan perantara seperti menjadikan perantara orang-orang yang dianggap keramat dan sebagainya, atau mengharapkan syafaat daripadanya. Bahkan perbuatan yang demikian itu dapat menjuruskan ke arah kemusyrikan. Allah berfirman, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'ay yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong selain Allah. An-Nisa ayat 123. 3 macam perumpamaan kehidupan rohani yang tinggi yang diperoleh oleh ahli surga itu hendaklah selalu dibiasakan dan diamalkan oleh orang-orang yang beriman selama mereka hidup di dunia agar mereka memperoleh kebahagiaan yang abadi pula. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanazarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tuyanihim ya'mahun. Jikalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia sebagaimana permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti ajal mereka di akhirat. Akan tetapi kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berombang-ambing dalam kesesatan mereka. Salah satu sifat dan watak manusia adalah ingin segala sesuatu yang akan terjadi padanya dipercaya atau disegerakan, baik itu berupa hukuman atau kemudorotan, kebaikan atau pahala, padahal mereka telah mengetahui bahwa semuanya itu terjadi atas kehendak Allah.
sesuatu dengan hukum-hukumnya dan sesuai pula dengan ketetapan dan aturannya. Firman Allah, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falam tajida li sunnatillahi tabdila. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang terdahulu, maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi ketentuan Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Surat Al-Fatir ayat 43. Dan firman Allah, sunnatallahillati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Surat Al-Fat ayat 23. Pada ayat-ayat Al-Quran yang lain dijelaskan sifat tergesa-gesa yang ada pada manusia sebagaimana firman Allah, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Surat Al-Isra ayat 11. Dan firman Allah, khuliqal insanu min ajal saurikum ayati falatasta'jilun. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu minta aku menyegerakannya. Surat Al-Anbiya ayat 37. Sifat tergesa-gesa ingin memperoleh kebaikan dan kesenangan pada manusia itu adalah karena keinginan mereka memperoleh manfaat dari sesuatu dalam waktu singkat. Padahal mereka mengetahui bahwa segala sesuatu ada prosesnya. Proses itu memerlukan tekad, niat yang kuat, kesabaran dan keuletan. Mustahil mereka akan mencapai suatu kesenangan, tetapi mereka tidak berusaha mencapainya dengan mengikuti syarat-syarat tercapainya sesuatu. Lain halnya dengan keinginan manusia mengalami suatu siksaan, bahaya dan malapetaka. Keinginan ini timbul karena kebodohan, ketidakimanan, kedurhakaan, dan keinginan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, atau karena mereka ingin memperolok-olok sesuatu yang tidak mereka inginkan itu, atau karena kemarahan dan kebencian mereka terhadap sesuatu dan sebagainya, seperti yang terjadi atas orang-orang yang putus asa dalam kehidupannya, maka ia memohon kematian atas dirinya. Demikian pula orang-orang kafir yang tidak menginginkan sesuatu yang disampaikan Rasulullah, lalu minta bukti dengan cara segera mendatangkan azab yang dijanjikan kepada mereka. Keinginan dan permintaan mereka itu dijawab oleh Allah dengan tegas melalui firman-Nya dalam surat ini, yaitu seandainya Allah mau memperkenankan doa dan permintaan manusia supaya ditimpakan azab kepada mereka atau suatu malapetaka sesuai dengan permintaan yang mereka ajukan semata-mata akan karena kebodohan atau ingin melemahkan bukti-bukti kenabian yang disampaikan kepada mereka, seperti yang pernah diminta oleh orang-orang musyrik Mekah. Tentulah Allah akan segera mengabulkannya dan itu amat mudah bagi Allah. Permintaan ini sering diajukan orang-orang musyrik Mekah kepada Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan agama Allah kepada mereka. Mereka meminta yang tidak pantas kepada Nabi, seperti meminta datangnya azab kepada mereka sebagaimana yang pernah didatangkan kepada bangsa-bangsa dahulu kala, meminta datangnya kiamat dan sebagainya, sebagaimana firman Allah, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qablal hasanati wa qad khalat min qablihimul masulat wa inna rabbaka lazu maghfiratil linnasi ala zulmihim
wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka, dan sungguh Tuhanmu sangat keras siksanya. Surat Ar-Ra'd ayat 6. Dan firman Allah, wa yasta'jilunaka bil adzab walaula ajalum musammal laja'ahumul adzab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Surat Al-Ankabut ayat 53. Bahkan orang-orang musyrik itu, karena sangat ingkar kepada Al-Quran, berani berdoa agar disegerakan azab atas mereka seandainya yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah benar. Allah berfirman, wa il qalallahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i awitina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran itu benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Surat Al-Anfal ayat 32. Orang-orang musyrik yang mengingkari adanya hari kiamat menentang Rasulullah agar disegerakan datangnya hari kiamat itu. Sebagaimana firman Allah, yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha walladina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq ala innal ladina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim ba'id. Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. Surat Asy-Syu'ara ayat 18. Tujuan orang-orang musyrik meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar didatangkan segera hukuman yang dijanjikan itu bukan hanya karena mereka tidak percaya kepadanya, tetapi juga untuk membantah dan melemahkan hujah dan bukti kenabian, memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada mereka, dan untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka sangat mengingkari segala macam yang disampaikan beliau kepada mereka. Ada kalanya di antara mereka ada yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi rasa dengki kepada Nabi Muhammad dan fanatik kepada agama nenek moyang mereka telah menyebabkan mereka tetap mengingkarinya. Dari ayat ini dipahami bahwa Allah tidak akan memperkenankan doa dan permintaan mereka, dan tidak menghendaki kehancuran mereka seperti yang telah dialami oleh umat yang telah lalu. Tetapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul terakhir kepada seluruh manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena itu Allah selalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Kalau mereka tetap dalam keingkaran dan kekafiran sampai mati, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Allah tidak akan mendatangkan azab kepada mereka di dunia sebagaimana yang telah ditimpakan kepada umat-umat yang dahulu. Karena seandainya Allah menimpakan azab kepada mereka, tentu mereka akan musnah semuanya. Dan kemusnahan itu akan menimpa pula orang-orang yang beriman, yang hidup dan berdiam di antara mereka. Sebagaimana firman Allah, walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim
ma taraka 'alaiha min dabbatin walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan atau percepatan sesaat pun. Surat An-Nahl ayat 61. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.